Selamat pagi, apa kabar pemirsa? Senang sekali saya dapat menemani Anda untuk menyampaikan berita kriminal dan peristiwa yang terjadi di Sumatera Selatan dan sekitarnya dalam program Borgol. Dua sajian informasi utama tadi mengawali jumpa kita pada pagi hari ini. Beragam informasi kriminal lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Bersama saya Berlia Indriani, inilah Borgol selengkapnya. Malang yang dialami seorang wanita di Palembang lantaran dirinya harus menjadi korban penganiayaan oleh terlapor saat korban hendak melerai keributan antara terlapor dengan teman korban. Dengan didampingi oleh temannya, Suryanti 23 tahun, warga Jalan Sidorejo Bilah Hilir, Kabupaten Labuan Batu ini mendatangi sentra pelayanan kepolisian terpadu Polrestabes Palembang untuk melaporkan kejadian yang dialaminya. Di hadapan petugas, korban mengatakan kalau dirinya telah menjadi korban pengeroyokan oleh terlapor, Rindi dan Septi, di salah satu rumah makan di Jalan Jenderal Sudirman, Kecamatan Ilir Timur 1, Palembang. Kejadian ini sendiri bermula di mana korban yang saat itu berada di lokasi kejadian bersama teman korban. Tiba-tiba terjadinya keributan antara teman korban dan terlapor. Korban yang saat itu hendak melerai keributan tersebut malah dikeroyok oleh terlapor dengan cara menjambak rambut dan menendang di bagian kemaluan korban Suryanti. Tak terima atas kejadian tersebut, korban pun melaporkannya ke Mapolrestabes Palembang. Soalnya ke aku tuh nak ngelawan aku beta bebala ya. Tapi mereka tuh dua wong tuh kawannya langsung jambak aku. Lah di jambak itu udah lama ditendang. Gitu. Itu masalah apa kawan? Teman. Cowok kak Bobot cowok gitu. Kini laporan korban telah diterima oleh pihak kepolisian Polrestabes Palembang. Untuk pelaku masih dalam pengejaran petugas. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Pelaku penganiayaan hingga menyebabkan korbannya kritis di Kabupaten Lahat ditangkap polisi. Kejadian ini diduga masalah dendam antara keduanya. Tersangka dikenakan pasal 351 KUHP dengan ancaman 7 tahun penjara. Pelaku penganiayaan berat inisial HF yang mengakibatkan luka berat di tubuh korbannya yang tidak lain tetangga satu desanya di Kabupaten Lahat akhirnya ditangkap polisi. Menurut polisi, motif pelaku melakukan penganiayaan karena dendam, karena korban sering menyudutkan orang tua pelaku sebagai kades. Penganiayaan terjadi di lapangan voli Dusun 1 Desa Pagar Negara. Korban inisial NBH yang mengalami beberapa luka dari senjata tajam akhirnya dilarikan di rumah sakit. Sementara pelaku sudah diamankan polisi dengan barang bukti berupa kaos milik korban. Penyidikan kita dari pengakuan tersangka, motifnya tersangka ini sakit hati kepada tersangka ini sakit hati kepada korban, di mana korban sering mengkritik terhadap keluarga si tersangka secara berlebihan. Dari informasi yang didapat, korban mengalami luka bacok parah di bagian pundak kanan dan tangan kirinya. Dari Lahat, Sumatera Selatan, Bala Putra, iNews melaporkan. Kepergok hendak mencuri di rumah warga di Kayu Agung, Kabupaten Oki. Pelaku maling nekat melukai kakak beradik pemilik rumah. Korban mengalami luka di bagian kepala, sementara pelaku masih diburu polisi. Rumah warga di perumahan Cetak RT 12 Kelurahan Kutaraya, Kecamatan Kayu Agung, Kabupaten Oki ini menjadi sasaran aksi pencurian. Saat itu penghuni rumah yang merupakan kakak beradik semuanya wanita itu sedang tertidur lelap di dalam rumah. Aksi pelaku dipergoki oleh korban hingga korban dianiaya oleh pelaku dengan senjata tajam. Salah satu tetangga korban mengatakan kejadian itu terjadi sekitar pukul 12 Senin malam, di mana pelaku masuk ke dalam rumah korban dengan mencongkel jendela samping dengan menggunakan linggis kecil. Kawannya itu, kawan sebelah rumah ini. Ngebelah itu katanya angah, tolong nah. Dulu aku tuh jengokkan. Nah kapan dijengoknya, tak tahan dia dewe. Ketoknya pintu depan itu. Minta buka itu. Takut ngunci kamar. Pertama dikuncinya? Yo, oleh betina ini tadi kan, yang kena kapak tadi. Sementara itu, Kasat Reskrim Polres Oki menyebutkan sejauh ini tidak ada barang yang hilang, namun polisi menemukan jejak pelaku yang diduga satu orang tersebut. Saat ini pihak kepolisian masih melakukan pengembangan terkait kasus tersebut dan sedang memburu pelaku. Setelah itu kami juga sudah melakukan upaya, baik kami sudah periksa korban, sudah kasih saksi, maupun orang setempat juga. Untuk korban juga sudah kami temui secara langsung, tetapi memang korban ini masih pasca operasi, jadi
emang belum bisa lama diambil keterangan. Jadi mungkin nanti begitu yang bersangkutan sudah membaik dan sudah bisa pulang ke rumah, baru kami ambil keterangan secara resmi. Dan juga upaya juga sudah saya turunkan tim khusus untuk mengungkap kasus tersebut. Diketahui korban luka bacok akibat aksi percobaan pencurian tersebut merupakan 3 kakak beradik dan merupakan anak yatim piatu dan baru 5 bulan mengontrak di rumah tersebut pasca ditinggal meninggal orang tuanya. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan. Siswi SMK jadi korban pelecehan oknum guru, informasinya sesaat lagi. Menyoroti kecurangan. PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan. Gimana, Ken? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 9:30 malam. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Nuduhan saya menerima 27 miliar. Yang menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal Penipuan dan Legal berkedok rumah kasus mega korupsi dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu karena kami sudah memberitahukannya. iNews File Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Menyoroti kecurangan. PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan. Gimana, Ken? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 9:30 malam. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Nuduhan saya menerima 27 miliar. Yang menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal Penipuan dan Legal berkedok rumah kasus mega korupsi dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu karena kami sudah memberitahukannya. iNews File Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Pemirsa, Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Kasus asusila oleh oknum guru terhadap pelajar kembali terjadi di Kota Prabu Muli.
Kali ini seorang siswi sekolah menengah kejuruan mengaku dilecehkan gurunya dengan cara dipegang dagu dan bagian tubuh sensitifnya di pinggir jalan. Ditemani keluarganya, PR 16 tahun warga Kecamatan Prabu Muli Timur melaporkan tindakan asusila oknum guru teknik sekolah menengah kejuruan di tempat ia sekolah ke Unit Perlindungan Perempuan dan Anak Polres Prabu Muli. Di hadapan petugas, korban menceritakan jika sebelum kejadian sempat meminta bantuan pelaku untuk mengeluarkan sepeda motor dari parkiran sekolah usai jam belajar mengajar usai. Oknum guru tersebut mengajak pelapor berkendara menuju tempat sepi hingga terjadi pelecehan dengan memegang dagu dan bagian tubuh sensitifnya. Kasareskrim Polres Prabu Muli AKP Herli Setiawan telah menerima laporan korban. Saat ini pihaknya tengah memeriksa saksi dan pihak sekolah untuk dimintai keterangan. Korban diajak oleh tersangka makan mie ayam. Setelah selesai makan mie ayam, diajak ke tempat sepi. Di tempat sepi tersebutlah korban disabuli dengan cara pelaku menggesek-gesekkan siku tangannya ke area dada korban. Sedikit ya saya ceritakan, siswa dari sekolah diajak keluar oleh pihak guru tersebut. Itu kemana nih? Menurut korban, beliau diajak ke makan, diajak beberapa kali berjalan ke salah satu tempat di Kota Prabu Muli. Artinya kejadiannya bukan di sekolah, kan? Oknum guru SMK diketahui baru 1 minggu terakhir mengajar di sekolah tersebut sebagai guru honorer. Keluarga korban berharap pelaku dapat segera ditangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dari Prabu Muli, Berry Brima, iNews melaporkan. Curi ponsel milik pedagang BBM eceran, seorang pria di Palembang babak belur dihajar warga. Pelaku merupakan residivis yang baru keluar penjara dengan kasus yang sama. Zulkarnain, 27 tahun, pelaku pencurian handphone tak berkutik saat ditangkap warga. Pelaku dengan kondisi babak belur dan tangan terikat langsung digelandang ke Mapolsek Sukarami, Palembang. Pelaku warga Kenten Laut, Talang Kelapa, Banyuasin nekat mencuri handphone milik pedagang BBM eceran di Jalan Sosial Kelurahan Sukabangun, Kecamatan Sukarami, Palembang. Naas saat mencuri, aksi pelaku justru tertangkap basah oleh korban. Spontan korban berteriak sambil mengejar korban yang berusaha kabur. Korban menjelaskan kejadian tersebut bermula saat dirinya sedang charger handphone dan berada di samping warung. Tiba-tiba melihat ada tangan pelaku mengambil ponsel. Aku cas di samping. Nah, karena posisi kiblat kan miring, tidak tegak. Aku jadi di belakangi HP. Jadi ketika ada tangan ngambil HP itu dijengok, kelihatan. Nah, karena aku panik langsung kejar. Tendang di sini. Berdua sama kawannya. Dia naik motor karena ketendang tadi. Kawannya kabur. Pelaku pencurian HP kita amankan saat beraksi di Jalan Sosial kilometer 5 Palembang. Pelaku merupakan residivis dengan kasus yang sama, itu kasus pencurian yang baru keluar pada bulan Maret 2023. Untuk barang bukti kita amankan yaitu 1 buah HP jenis Oppo. Untuk pelaku kami kenakan pasal 363 KUHP dengan ancaman. Kini pelaku telah diamankan di Polsek Sukarami dan masih dimintai keterangan. Pelaku terancam pasal 363 KUHP ancaman 7 tahun penjara. Dari Palembang, Firdaus, iNews melaporkan. Aksi 4 pelaku bobol rumah kosong lintas provinsi dibekuk tim Rajawali Satreskrim Polres Muara Enim. Aksi ketiga pelaku terhenti setelah berhasil membobol rumah kosong dan menggondol liontin senilai 31 juta rupiah. Aksi 4 pelaku spesialis bobol rumah kosong lintas provinsi di Sumsel terhenti setelah diamankan tim Rajawali Satreskrim Polres Muara Enim. Keempat pelaku bernama Meisandi alias Mangloka, Fajudin Effendi alias Kevin, Ivan alias Bomar dan Sarbani alias Niku diamankan tim Rajawali setelah mereka beraksi membobol rumah kosong di kawasan Jalan Lingkar Jembatan Enim 3 Desa Karangraja, Kecamatan Muara Enim. Aksi bandit spesialis rumah kosong ini menggondol barang berharga berupa liontin seharga 31 juta rupiah dan uang tunai 1 juta rupiah. Keempat residivis ditangkap polisi di tempat yang berbeda. 3 tersangka ditangkap di Jambi dan 1 tersangka lainnya di Sungai Lilit. Komplotan ini juga merupakan residivis yang sempat melakukan pencurian sepeda motor di kawasan Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim. Pencurian pemberatan, di mana terjadi di wilayah
Lawang Kidul beberapa lokasi, ada 5 lokasi, kemudian 1 di wilayah Moreni. Para pelaku berjumlah 4 orang, 3 ditangkap di Jambi, kemudian 1 ditangkap di wilayah Sungai Lilin. Dari hasil kejahatan mereka jual dan hasilnya dibagi rata untuk berfoya-foya dan judi slot serta membeli narkoba. Dari aksi kejahatan keempat tersangka dikenakan pasal 363 KUHP dengan ancaman maksimal 7 tahun penjara. Dari Morainim, Edwin Sasatria, iNews melaporkan. Toko kelontong di Palembang dibobol pencuri. Informasinya setelah pariwara berikut. Menyoroti kecurangan. PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan. Gimana, Gen? AB Plus setiap Minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabu Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 9:30 malam. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Menyoroti kecurangan. PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan. Gimana, Gen? AB Plus setiap Minggu pukul 8 pagi di iNews. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabu Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu setiap Rabu pukul 9:30 malam. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Nuduhan saya menerima 27 miliar. Yang menghina saya, mencaci maki saya. Hukum di negeri ini yang kalau nggak dikawal penipuan dan Legal berkedok rumah kasus mega korupsi dipicu terkait masalah. Jangan bilang Anda tidak tahu karena kami sudah memberitahukannya. iNews File Sabtu dan Minggu pukul 9 pagi. Anda masih bersama kami di Berita Kriminal Borgol. Toko kelontong di Palembang dibobol maling dengan menjebol dinding tembok warung. Pelaku yang diduga berjumlah 3 orang menguras isi toko dengan kerugian hingga 10 juta rupiah. Inilah video rekaman korban Santi saat merekam toko kelontongan miliknya dibobol pencuri di Jalan Gubernur Haji Bastari, Kecamatan Seberang Ulu 1, Palembang. Dalam video itu terlihat sejumlah barang dagangan di toko miliknya berantakan usai disatroni kawanan maling.
Menurut keterangan pemilik toko, kawanan maling yang diduga berjumlah 3 orang tersebut masuk dengan cara menjebol dinding belakang warung pada malam hari. Lalu kawanan pelaku langsung membawa kabur 15 karung beras dan barang dagangan lainnya dengan total kerugian pemilik warung mencapai 10 juta rupiah. Pemilik toko kemudian melaporkan kejadian tersebut ke SPKT Polrestabes Palembang dan polisi telah melakukan olah TKP. Jam 6, posisi toko ini sudah dibuka, dijebol dari belakang itu kan, dihancurin. Terus tuh pas aku cek barang-barang ini, beras, terus tuh rokok yang habis. Beras kurang lebih 15 karung, rokok sekitar 5 juta. Jadi kalau-kalinya tuh kurang lebih 10 juta. Kini laporan korban telah diterima pihak kepolisian Polrestabes Palembang, sementara untuk pelaku sendiri kini masih dalam pengejaran petugas. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Kejaksaan Negeri Kabupaten Oku Timur menghentikan perkara berdasarkan keadilan atau restoratif justice. Penghentian perkara tersebut disambut tangis haru oleh tersangka. Lady Setiawan, seorang sopir mobil dump truck, menjadi tersangka usai mobil yang dikendarainya ditabrak dari belakang oleh pengendara motor. Sebelumnya, tersangka yang sedang istirahat makan siang memarkirkan kendaraannya di bahu jalan tanpa memasang rambu-rambu penanda parkir. Dan secara tiba-tiba ditabrak oleh pengendara motor dari belakang. Atas kejadian tersebut, korban yang berjumlah 2 orang meninggal dunia. Dan tersangka pun yang menyadari akan kelalaiannya tersebut dan akhirnya menyerahkan diri ke pihak yang berwajib. Keluarga korban dan tersangka memilih jalan damai. Perdamaian tersebut dilakukan di kantor Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Timur, difasilitasi oleh jaksa penuntut umum dan disaksikan oleh keluarga korban. Berdasarkan perdamaian tersebut serta tersangka telah memenuhi syarat-syarat untuk penghentian penuntutan perkara, maka Kejaksaan Negeri Oku Timur menghentikan perkara berdasarkan keadilan atau restoratif justice. Menghentikan perkara berdasarkan keadilan restoratif atas nama tersangka Lady Setiawan bin Kornain yang melanggar pasal 310 Undang-Undang Lalu Lintas Jalan dengan kasus posisi bahwa tersangka mengemudikan sebuah dump truck menuju ke arah Blitar, kemudian berhenti di tengah jalan untuk makan siang. Dari Oku Timur, Jatmiko Francisco, iNews melaporkan. Demikian sajian berita kriminal dalam program Borgol hari ini. Semoga informasi tadi dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Saya Berle Indriani, sampai jumpa. wa sayujannabuhal atqa alladzi yu'ti malahu yatazakka. Nah, selanjutnya, dan orang yang bertakwa akan dijauhkan dari masuk neraka. Siapa yang bertakwa itu? Yang bertakwa itu yang menginfakkan hartanya di jalan Allah dan membersihkan dirinya. Itu kata Allah Ta'ala. Yang suka berimpak, yang suka memperbaiki dirinya, itu orang bertakwa dan dijauhkan untuk masuk neraka. Itu pesan Allah Ta'ala. Nah, motivasi kita agar kita ini suka berimpak, suka memperbaiki diri kita, karena dijauhkan dari neraka. Nah, itu. Dan tinggal 3 ayat lagi kita bacakan. Wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza, dan tidak ada seorang pun memberikan suatu nikmat padanya yang harus dibalasnya. Maksudnya apa? Dia tidak mengeluarkan atau mengimpakkan hartanya agar diberi imbalan. Nah, agar diberi imbalan, agar mendapatkan balasan.
Kalau kita ngasih duit, ngasih sedekah, jangan minta imbalan. Apalagi zaman pemilu sekarang. Nah, minta imbalan, ada imbalannya itu. Dicatat dulu, itu ada itu. Nah, ada RT. Nah, ngolok ya, ngolok idenya. Nanti dapat nanti. Tapi didata dulu. Kapan dapatnya? Kalau sudah nyoblos. Nah, yang mode-mode kayak gini haram, mode-mode kayak gini sekarang zaman pemilu, Bapak sekalian, Ibu sekalian. Boleh nggak Pak Ustadz kita ini ngambil uang yang ngasih itu, kita nggak minta tapi dikasih. Nah, cuma dia itu jelas ngasih itu nggak cuma-cuma, minta balasannya minta dipilih, haram hukumnya. Inilah namanya suap. Nah, la'anallahu rashi wal murtashi, Allah melaknat. Nah, laknat ini bukan dari manusia tapi dari Allah. Allah melaknat orang yang ngasih suap dan penerima suap. Gak boleh kita. Haram hukumnya itu. Tapi Pak Ustadz, teman dekat gak boleh. Haram hukumnya. Terus gimana Pak Ustadz, udah telanjur? Nah, udah telanjur diambil, gak boleh dipakai duitnya itu. Gak boleh dipakai itu. Terus gimana? Ya sudah, serahkan ke fakir miskin silakan, atau memasukkan di kotak infak silakan. Yang jelas jangan dipakai. Itu haram hukumnya itu. Kelihatan mereka itu cara-cara seperti itu kan. Nah, kalau sudah pakai cara ngasih amplop untuk masyarakat, dan kalau berhasil, susah masyarakat mau dibuat kaya itu. Wah, ini senjatanya ini. Mereka akan mengharap amplop terus, mengharap bantuan terus. Kalau mereka kaya semua nggak terima, biasa aja dapat amplop. Nah, itu haram hukumnya. Jangan sampai kita itu menerima pemberian orang yang lagi nyalon, itu haram hukumnya. Itu ya. Wala saufa yardo, dan niscaya kelak dia akan meridhoi. Nah, kalau kita sedekah itu Allah ridho sama kita. Kapan sudah ridho sama kita, dunia akhirat kita lancar kita jalani, asal kita mendapatkan keridhaan dari Allah Ta'ala. Allah alim bissawab. Jadi inilah yang kita bacakan surat Al-Lail dari ayat 1 sampai ayat 21 berdasarkan penjelasan ulama dan berdasarkan kitab Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya. Bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, inti dari surat Al-Lail ini, kita ini dianjurkan untuk jadi orang dermawan. Nah, itu. Kapan dermawan? Kata Allah tadi kan dijauhkan dari neraka. Ayat 17 tadi. Ayat 17 dan ayat 18. Orang bertakwa itu dijauhkan dari neraka. Nah, siapa yang bertakwa itu dikasih tahu sama Allah Ta'ala, yang suka menginfakkan hartanya. Makanya dalam surat ini inti pembahasannya dianjurkan untuk dermawan dan jangan pelit. Nah, itu nggak boleh bakhil, pelit. Kita ini Bapak sekalian, kalau kita beramal soleh, kalau kita bersedekah, itu kita ini dianggap seperti sedang berbisnis, tapi bisnisnya sama Allah. Nah, bahasanya kayak gitu ya, jangan salah paham nanti. Kenapa seperti itu? Karena di dalam surat As-Saff ayat 10 dan 11. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min azabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, maukah kalian aku kasih tahu ada bisnis, kata Allah Ta'ala, bisnisnya perdagangan. Nah, ditawarkan bisnis oleh Allah Ta'ala, dari Allah Ta'ala, bisnisnya perdagangan. Kalau kalian lakukan perdagangan ini, akan menyelamatkan kalian dari siksa yang pedih. Perdagangan itu, apa itu perdagangannya? Kalian beriman pada Allah Ta'ala dan kalian beriman kepada Rasul alaihi salatu wassalam. Iman sama Allah Ta'ala, beriman pada Rasul. Bukan cuma itu, kalian berjuang, kata Allah Ta'ala. Itu perdagangan kalian tuh.
kalian berjuang di sabilillah, di jalan Allah. Dengan cara apa berjuangnya? Dengan cara hartanya dia gunakan untuk bantu di jalan Allah, begitu juga jiwanya, badannya dibantu, digunakan untuk fisabilillah, untuk di jalan Allah. Ini berarti dia ini sudah berdagang sama Allah Ta'ala. Dagangnya bukan sama manusia, dagang sama Allah. Nah, dia dagangkan hartanya untuk bantu di jalan Allah, diselamatkan dari siksa yang pedih. Artinya kita ini berarti sedang berbisnis, tapi bisnisnya sama Allah. Iman sama Allah dan Rasul. Kemudian kita ini berjuang menginfakkan harta kita, dan juga berjuang bagaimana badan kita ini ada manfaatnya untuk jalan Allah ini. Sehingga maksudnya jangan pelit. Nah itu, nggak boleh pelit. Kalau pelit, hati-hati. Pelit itu bakal nyusahkan di akhirat. Pelit bakal nyusahkan di akhirat. Allah mengingatkan dalam surat Ali Imran ayat 180. Yang pelit itu bakal susah nantinya dia. Wala yahsabannalladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadli huwa khairan lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Yang pelit itu bakal susah nantinya. Dalam surat Ali Imran ayat 100. Menyoroti kecurangan. PTS ini bukan soal korupsi. Itu ditemukan, itu fakta yang ditemukan di lapangan. Menyuarakan keadilan. Melarikan diri melalui sungai. Wilayah tidak tersentuh oleh negara. Laporan mendalam dan eksklusif. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Mario Dandi, rebutan perempuan. Gimana, Gen? AB Plus setiap minggu pukul 8 pagi di iNews. Allah mengingatkan dalam surat Ali Imran ayat 180. Yang pelit itu bakal susah nantinya dia. Wala yahsabannalladzina yabkhaluna bima atahumullahu min fadli huwa khairan lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bihi yaumal qiyamah. Yang pelit itu bakal susah nantinya. Dalam surat Ali Imran ayat 180. Jangan menyangka, kata Allah Ta'ala, jangan menyangka orang yang bakhil, orang yang pelit terhadap karunia Allah, dikasih duit sama Allah Ta'ala, gitu ya, dikasih harta, itu bagus untuk mereka. Jangan nyangka bagus pelit itu, kata Allah Ta'ala. Bahkan pelit itu, kikir itu keburukan untuk mereka, kata Allah Ta'ala. Apa dampaknya? Dia pelit dalam hal apa? Nanti sesuatu yang dia bakhilkan itu, yang dia pelitkan itu bakal dikalungkan di lehernya pada hari kiamat. Nah, maksudnya apa? Banyak orang pelit nggak mau zakat. Zakat hewan ternak lah misalkan, nggak mau ngasih, dia dikalungkan nanti. Dia pelit dalam hal apa? Nggak mau ngasih nafkah sama anak istrinya, dikalungkan nanti. Berapa nominalnya? Dikalungkan. Malu nanti di akhirat nanti. Nah, ada orang itu pelit sama diri sendiri atau pelit sama orang lain. Yang paling parah pelitnya sama diri sendiri. Pelitnya minta ampun. Misalkan apa? Pelit dalam kewajiban. Haji nggak mau, bayar zakat nggak mau, zakat mal nggak mau, zakat fitrah nggak mau. Kenapa? Ngabisin duit, Pak Ustadz. Daripada daftar haji, mending beli tanah. Pelit namanya itu. Itu mencelakakan itu. Berapa itunya? Misalkan bayarnya haji itu katakan 60 juta misalkan. Nggak mau dia ngeluarkan 60 juta untuk daftar haji. Nanti di akhirat dikalungkan oleh Allah Ta'ala. Berapa biayanya? Dikalungkan oleh Allah Ta'ala. Nah, begitu juga zakat perdagangan. Zakatnya perdagangan, dia jual beli mobil, dia jual beli tanah, nggak mau dia zakati, pelit berarti dia. Dikalungkan oleh Allah Ta'ala.
berdasarkan surat Ali Imran ayat 180. Malu itu belum lagi berat, nah, itu kena siksa. Ada lagi orang tuh pelit sama orang lain, ini agak mending, tapi nggak boleh juga. Pelit sama keluarga, pelit sama orang tua, pelit sama anak istri, nggak boleh pelit sama anak istri. Wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna bil ma'ruf. Bagi laki-laki kepala rumah tangga, dia wajib menafkahkan kepada anak istrinya yang telah memberikan anak untuk dia, nah, dengan cara yang baik. Ngasih nafkah kewajiban, ngasih nafkah kewajiban, bapak-bapak sekalian. Ngasih nafkah itu tugas laki-laki, itu kewajiban untuk laki-laki. Adapun perempuan berhak menerima nafkah. Ada sebagian orang itu kebalik kadang-kadang. Nah, perempuan yang ngasih nafkah, laki-lakinya enggak. Nah, nggak boleh model kayak gitu, nggak boleh, nggak boleh. Sebagian harta seorang suami itu ada bagiannya untuk anak, untuk istri, ada pendidikan anak misalkan, untuk masak dan yang lainnya. Uang suami itu bukan 100% punya suami, bukan, karena wajib menafkahi anak istri. Nah itu ya. Tapi kalau uang istri 100% punya mereka, 100%. Walaupun dia punya bisnis misalkan, nah, diambil sama suaminya, nggak boleh zolim itu. Dek, aku lagi perlu dek untuk ini, untuk modal misalkan, langsung ambil, nggak boleh itu. Tapi kalau ngutang boleh. Namun kalau istrinya ikhlas, sudah biarlah untuk modal, nggak apa-apa, nggak masalah. Tapi sekali lagi uang istri itu 100% punya istri, nggak boleh suami ngambil, nggak boleh. Karena istri nggak wajib menafkahi, bukan tanggung jawab istri untuk nafkahi suami, kebalik. Suami yang punya tanggung jawab untuk menafkahi istri. Allah alim bisawab. Apalagi pelit sama orang tua, nah lebih bahaya lagi. Pelit sama orang tua. Padahal kata Rasul alaihi wasallam, kalau kita berbuat baik sama orang tua, itu bisa membuat rezeki kita semakin banyak. Nah itu kalau berbuat baik sama orang tua, itu bisa membuat rezeki kita semakin banyak. Kata Rasul alaihi wasallam di hadis yang dinilai hasan li ghairihi oleh ulama, hadis riwayat Ahmad, man ahabba an yumaddalahu fi umrihi wa an yuzadalahu fi rizkihi falyabar walidayhi wal yasil rahimahu. Siapa yang senang umurnya dipanjangkan oleh Allah Ta'ala dan ditambah rizkinya oleh Allah Ta'ala, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Nah itu. Dan sambunglah tali silaturahim. Kapan ngasih, suka ngasih uang sama orang tua, suka ngasih bingkisan sama orang tua, itulah penyebab rizki kita makin banyak sebenarnya. Karena kata Nabi tadi kan, yang berbuat baik sama orang tua rizkinya diperbanyak oleh Allah Ta'ala, umurnya diperpanjang. Nah itu. Tapi kalau dia pelit, nah sudah, nggak mau lagi ngasih ibunya, ngasih ayahnya misalkan, padahal ayahnya itu ibunya butuh misalkan, karena nggak kerja lagi, pelit. Padahal itu tanggung jawab dia sebagai anak, dapat dosa juga dia, membuat ayah dan ibunya itu menderita, dapat dosa itu. Jadi bapak sekalian, intinya dalam surat Al-Lail ini, kita ini dianjurkan untuk banyak-banyak menginfakkan harta kita. Karena sekali lagi dalam surat Al-Baqarah ayat 276, kalau kita menginfakkan harta kita, itu bakal memperbanyak harta. Memperbanyak harta. Namun gimana Pak Ustadz? Kita kalau sedekah mengharapkan biar dapat balasan, boleh nggak Pak Ustadz? Karena ada itu yang mengatakan kapan kita sedekah dibalas 10 kali lipat. Nah boleh nggak kita mengharap itu, sedekah, saya sedekah 1000 misalkan, nanti biar dibalas oleh Allah Ta'ala dapat 10.000. Nah ya. Atau saya mau sedekah 100, nanti katanya kan diganti 10 kali lipat. Bener nggak itu? Pasti nggak kita tuh diganti 10 kali lipat? Kan ada ayatnya, memang ada ayat.
Dalam surat Al-An'am ayat 160, Allah Ta'ala mengatakan, man jaa bil hasanati falahu asru amsalihah. Nah, siapa yang melakukan kebaikan umum ini ya, bisa sedekah atau yang lainnya, maka akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Nah, ada berarti ayatnya ini, memang ada, surat Al-An'am ayat 160. Tetapi banyak meleset Pak Ustadz. Sering kami sedekah umpamanya 100.000, nggak dapat kami 1 juta, 10 kali lipat. Katanya diganti 10 kali lipat. Itu kata orang itu ya. Kita sedekah itu nggak pasti langsung dijawab diganti 10 kali lipat. Karena makna ayat itu jangan dipahami kayak tadi maknanya. Kalau kita sedekah berarti akan mendapat balasan 10 kali lipat, pasti itu. Salah paham ayatnya. Baca dulu penjelasan ulama. Maksud ayat tadi, ayat 160 surat Al-An'am tadi, bukan maksudnya kalau kita sedekah bakal diganti 10 kali lipat, bukan. Saya Aiman Wicaksono. Saya akan mengupas tuntas malam ini. Saya mendapatkan kesempatan secara eksklusif. Bismillah, walaupun itu teman. 4 miliar dalam 1 jam itu nggak sulit. Betul. The Prime Show with Aiman, setiap Rabu pukul 8:30 malam. Saya Prabowo Revolusi, kita berbagi cerita. Rupanya konspirasi itu ini. Oh iya. Apakah jadi capres? Kita setuju. Sebetulnya saya ini untuk menjadi presiden, saya harus siap. Konspirasi Prabu, setiap Rabu pukul 9:30 malam. Tetapi banyak meleset Pak Ustadz. Sering kami sedekah umpamanya 100.000, nggak dapat kami 1 juta, 10 kali lipat. Katanya diganti 10 kali lipat. Itu kata orang itu ya. Kita sedekah itu nggak pasti langsung dijawab diganti 10 kali lipat. Karena makna ayat itu jangan dipahami kayak tadi maknanya. Kalau kita sedekah berarti akan mendapat balasan 10 kali lipat, pasti itu. Salah paham ayatnya. Baca dulu penjelasan ulama. Maksud ayat tadi, ayat 160 surat Al-An'am tadi, bukan maksudnya kalau kita sedekah bakal diganti 10 kali lipat, bukan. Tapi katanya wa innama ma'nahu, kata At-Tabari dalam kitab tafsirnya menafsirkan surat Al-An'am ayat 160 ini, man jaa bil hasanati fa wafallahu biha lahu muti'an fa inna lahu minas sawabi sawab asri hasanatin amsalihah. Siapa yang melakukan kebaikan maka Allah balas dengan pahala dilipat gandakan 10 kali lipat. Bukan fisiknya, bukan duitnya, bukan diganti 10 kali lipat. Salah satu penjelasan ulama maksudnya diganti, dikalikan 10 kali lipat. Umpamanya kita sedekah itu dapat pahala 100 misalkan. Dikalikan 10 kali lipat oleh Allah Ta'ala, bukan 100 dapatnya, jadi 1000 pahalanya. Bukan disalahartikan ya. Kita ini sedekah itu pengen dapat banyak duit, murni kayak gitu. Boleh nggak Pak Ustadz? Kadang boleh, kadang nggak boleh, tergantung niatnya. Kita bersedekah pengen dapat harta yang banyak. Kadang boleh, kadang nggak boleh sebenarnya. Boleh nggak kita ini beramal mengharapkan balasan dunia? Nah itu masalahnya. Ulama ngasih perincian. Kata ulama seperti ini. Kalau dia beramal pengen mendapatkan balasan dunia, dan dia beramal itu juga pengen dapat pahala, sedekah pengen dapat pahala sekaligus pengen biar jadi kaya, boleh mau kayak gitu, nggak apa-apa, boleh. Kenapa seperti itu? Karena Allah Ta'ala mengatakan dalam surat At-Tolak ayat 2 dan 3, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa pada Allah Ta'ala, takwa itu kan melakukan amal soleh salah satunya ya, apa dengan sedekah, apa dengan wakaf, Allah akan
memberikan jalan keluar terhadap masalah yang dia hadapi. Dan Allah akan kasih dia rizki dari arah yang tidak dia sangka. Kalau dia beramal dikasih rizki dari arah yang tidak dia sangka. Boleh kita beramal, boleh. Dan kita mengharapkan balasan dunia, biar saya jadi orang kaya Pak Ustadz, boleh, asal kita mengharap pahala juga. Boleh kayak gitu. Yang nggak boleh itu beramal murni niatnya pengen dapat balasan dunia, nggak boleh, haram hukumnya itu. Nggak peduli saya dapat pahala, nggak dapat pahala, nggak peduli saya. Yang penting saya jadi kaya dengan bersedekah. Nah ini yang haram hukumnya ini. Nggak pengen pahala tapi pengen kaya dengan cara bersedekah, haram hukumnya, diancam oleh Allah Ta'ala. Yang mau dia kayak gini nggak boleh, nggak dapat pahala dan dapat ancaman. Apa katanya? Kata Allah Ta'ala dalam surat Hud ayat 15 sama 16, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilaihim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Siapa yang menginginkan kehidupan dunia dan perhiasannya, kami balas, kami kasih, kata Allah Ta'ala, dan dia tidak dirugikan. Kalau murni pengen dapat dunia, gitu ya. Cuma ada ancamannya di ayat selanjutnya. Ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirati illan nar wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Mereka itu enggak dapat balasan di akhirat, enggak dapat. Beramal cuma pengen jadi kaya, enggak pengen pahala. Enggak dapat balasan, enggak dapat pahala. Balasannya adalah neraka, kata Allah Ta'ala. Beramal pengen dunia, enggak pengen pahala. Nah, neraka. Dan amalnya terhapus, kata Allah Ta'ala. Menjadi batal, kata Allah Ta'ala. Itulah kalau mereka mengetahui. Nah, kata Allah Ta'ala ya. Jadi Bapak sekalian, orang itu jadi ada perinciannya sebenarnya. Saya Pak Ustadz pengen sedekah ini biar jadi kaya. Boleh, asal kita juga mengharap pahala. Boleh itu. Wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dalilnya tadi surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Melakukan amal soleh, nanti Allah balas. Dia punya masalah, Allah kasih jalan keluar, dan Allah akan kasih dia rizki dari arah yang dia tidak sangka. Boleh. Tapi kalau murni dia bersedekah untuk biar jadi kaya dan dia tidak mengharap pahala, enggak peduli saya dapat pahala atau enggak, yang penting saya bisa kaya. Nah dia enggak mengharap pahala, haram hukumnya, haram. Berdasarkan surat Hud ayat 15 dan 16 tadi. Jadi disimpulkan lagi oleh ulama bahwa Pak sekalian, orang beramal itu ada 3 jenis orang beramal itu. Pertama, ada orang beramal itu entah dia sedekah, entah dia haji atau yang lainnya karena riya. Nah, kalau dia beramal karena riya, biar saya ini disebut Pak Haji, biar saya ini dibilang hebat karena sudah wakaf misalkan, nggak dapat pahala dia, dosa ada yang dia dapat. Kalau riya, pahala nggak dapat, yang dia dapatkan dosa. Ada yang beramal karena riya. Ada lagi yang kedua, karena pengen 100% untuk mendapatkan dunia. Nah itu ya, 100% itu untuk mendapatkan dunia. Sedekah pengen kaya aja Pak Ustaz, terserah dapat pahala atau enggak, saya nggak peduli. Nggak dapat pahala enggak, saya nggak peduli. Yang penting saya kaya dengan sedekah. Tujuannya murni untuk biar kaya, untuk mendapatkan kesenangan dunia. Hukumnya haram, dapat dosa dan dia tidak mendapatkan pahala. Yang ketiga ini, yang ketiga, dia beramal ikhlas tapi ada juga keinginan dia untuk mengharapkan dunia. Saya Pak Ustadz memang sedekah ini ikhlas pengen dapat pahala, tapi ada juga niat di hati biar rezeki saya makin banyak. Nah, saya sedekah ini memang pengen dapat pahala, tapi ada juga niat biar saya sehat. Misalkan, boleh nggak mau kayak gitu? Tergantung kata ulama. Mana yang dominan? Mana yang paling banyak? Niat dia untuk ibadah atau niat dia untuk dapatkan dunia tadi?
Kalau yang lebih dominan tadi untuk dapatkan balasan dunia biar jadi kaya, niat ibadahnya 30% misalkan. Niat jadi kayanya itu dengan sedekah itu 70%. Dapat dosa kata ulama. Dan dia tidak dapat pahala. Kalau yang paling banyak niatnya itu untuk dapat dunia. Atau kondisi kedua, dia sedekah itu dominannya itu untuk dapat pahala, 70% niat dia untuk dapat pahala, 30% itu biar dia jadi kaya, biar makin banyak hartanya. Yang mode kayak gini dapat pahala, tapi nggak sempurna pahalanya, nggak sempurna. Atau ada mode orang diet, puasa Pak Ustaz, saya mau puasa Senin Kemis. Apa dia tujuannya Bu? Tujuannya biar saya ini kurus badan saya, biar diet. Nah itu kan untuk dunia itu kan. Boleh nggak mode kayak gitu? Dilihat dulu mana yang dominan. Dominan dia nyari pahala atau dominannya itu dia tuh lebih condong untuk biar badannya kurus. Kalau dia dominannya untuk cari pahala, nah itu ya, dietnya itu bukan tujuan utama. Tujuan utamanya itu sekalian tujuan utamanya itu pahala, tetap dia dapat pahala, cuma nggak sempurna. Nah itu. Yang ketiga kalau sebanding, nah gimana kalau sebanding? Kalau 50% dibahas juga sama ulama. 50% ini untuk ibadah Pak Ustadz, untuk dapat pahala, sedekah saya ini 50% biar saya jadi kaya. Kata ulama yang mode kayak gini tidak mendapatkan pahala. Allah alim bissawab. Jadi inilah Bapak-bapak sekalian surat Al-Lail yang kita bacakan. Insya Allah pada kesempatan yang akan datang kita akan bacakan surat Ad-Duha. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Qaumum min qaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews.